Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi Tuhan. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Ampunan dosaku, damai abadi, kehadiran-Mu dan bimbingan-Mu. Kini kekuatan dan besok harapan, hujan berkat Kau beri padaku. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Sehingga aku pun puas lelah. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di dalam persekutuan doa pada hari ini. Salam sehat dan salam untuk kita semuanya di dalam kasih Tuhan Yesus. Sebelum kita merenungkan bagian dari firman Tuhan, kita akan merendahkan hati kita
dan kita akan berdoa mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Mengucapkan puji dan syukur terima kasih untuk kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Dan hari ini sebelum kami memulai seluruh aktivitas kehidupan kami mohon berkat dari tempat yang maha tinggi. Tuhan menolong dan memberkati kami semuanya untuk mampu bertahan, untuk mampu kuat, dan untuk mampu menjalani setiap hari pemberian Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Karena Tuhan senantiasa menjadi teman seiring seperjalanan bagi kehidupan kami di atas muka bumi ini. Tuhan Yesus, pagi ini kami mohon berkat melalui firman-Mu yang akan menjadi bekal dan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Tolong Tuhan, Roh-Mu yang kudus yang menolong kami semuanya memahami apa yang Tuhan maksudkan. Dan Roh-Mu yang kudus juga yang akan menerjemahkan dan membantu kami mengerti, serta menolong kami juga untuk boleh menerapkan setiap hal di dalam firman-Mu melalui kehidupan kami. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, Tuhan akan mampukan sehingga apa yang boleh diucapkannya melalui pemikiran dan kata-katanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan mohon pengampunan, karena kami mengakui setiap keterbatasan kami, dosa, pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Kami mohon pengampunan. Dan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu, Bapak, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan membaca bersama-sama dari kitab Roma pasal 8 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Roma pasal 8 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Bagian dari perikop yang Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini Pengharapan Anak-anak Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikian panjang pembacaan kitab Roma pasal 8 ayat 28 sampai dengan 30. Dan yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan ini, mengamininya dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang terkasih, pagi ini saya mengambil satu ayat yang sering kali kita baca, kita dengar bersama. Roma 8 ayat yang ke-28. Saya mengulang lagi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita berada pada situasi dan kondisi di mana kita meragukan iman kita kepada Tuhan? Kita meragukan keberadaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Bahkan kita meragukan bahwa ada Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kita. Di sepanjang kehidupan kita, saya percaya bahwa kita senantiasa ada dalam setiap pergumulan-pergumulan kehidupan yang kadangkala bagi orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi secara pribadi terasa berat bagi kehidupan kita. Dan ketika kita sudah merasa lelah, merasa capek, merasa sangat-sangat
seperti tidak ada harapan, ada pertanyaan di dalam kehidupan kita, hati kita mempertanyakan, Tuhan, di manakah Engkau? Tuhan, apakah Engkau tidak mendengarkan doaku? Tuhan, mengapa semuanya ini terjadi pada diriku? Kalau kita membaca ayat 28 ulang, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita mengamini bahwa Allah itu bekerja di sepanjang kehidupan kita, dan ada kalimat bahwa Allah mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya, berarti dalam situasi kondisi apapun sebenarnya pemberian Tuhan itu baik. Hanya saja kadangkala kacamata Allah dan kacamata manusia di dalam menilai setiap keadaan, setiap kehidupan berbeda. Menurut kacamata Allah, apa yang terjadi pada kehidupan saya adalah yang terbaik. Tetapi menurut kacamata saya, kehidupan yang terjadi di sepanjang kehidupan saya banyak sekali pergumulan-pergumulan yang berat dan tidak baik. Ketika kita diperhadapkan sebuah pergumulan yang sangat berat, di dalam kehidupan mendidik anak-anak, di dalam menjalani kehidupan perkawinan dengan pasangan kita, di dalam pergumulan mungkin kita ada sakit penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Mungkin kemudian kita bertanya, kebaikan Tuhan di mana? Apa iya ketika aku menderita itu adalah baik bagiku? Jemaat yang terkasih, ada sebuah cerita inspiratif untuk memaknai atau mengerti tentang ayat 28 ini. Ada dua orang yang melakukan sebuah perjalanan jauh pada zamannya Israel. Dua orang ini, yang satu adalah orang saleh, sangat-sangat takut pada Tuhan. Dan yang satu adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan orang ini tidak percaya akan keberadaan Tuhan. Dua orang ini melakukan perjalanan jauh dengan membawa seekor keledai, di mana segala barang-barangnya ditumpangkan di atas punggung keledai tersebut. Dan seekor ayam yang menemani keledai ini, dan ayam ini selalu ada duduk di atas kepala keledai. Ketika melakukan perjalanan, dua orang ini sampailah kepada menjelang malam. Dan mereka di dalam setiap perjalanan mereka bercerita tentang kebaikan Tuhan. Orang saleh ini bercerita tentang kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan itu sangat baik bagi kehidupanku. Kemudian orang yang tidak mengenal Tuhan ini, tidak percaya kepada Tuhan ini, menantang. Okelah, kalau kamu mengatakan Tuhanmu baik, sampai seberapa perjalanan kita akan teruji. Sampai kita di batas finish perjalanan ini, apakah Tuhanmu itu baik bagi kehidupanmu dan aku. Dan ketika mereka menjelang sore, tibalah di sebuah desa. Mereka berusaha untuk mencari sebuah penginapan untuk boleh membaringkan dan mengistirahatkan setelah mereka melakukan perjalanan jauh. Namun ternyata tidak ada satupun penginapan yang menerima mereka. Bahkan ketika mereka mencari tempat-tempat masyarakat, orang-orang desa tersebut yang mau untuk mereka tempati, bersinggah, bermalam, mereka pun ditolak. Yang pada akhirnya dua orang ini berjalan sampai batas kota, mau keluar kota di pintu gerbang, dan mereka memutuskan untuk bermalam di situ, di dalam tepi hutan. Di situ ada
pohon yang cukup besar di pinggir jalan dan mereka kemudian sepakat untuk bermalam di situ. Dan orang yang tidak mengenal Tuhan itu mulai berkeluh. Ini loh kebaikan Tuhanmu, mencari penginapan saja Tuhanmu tidak mau menyediakan untuk kita. Di mana Tuhanmu? Mungkin ini adalah yang terbaik untuk penginapan kita, jawab orang yang saleh tersebut. Sudahlah, kita syukuri ada pohon besar yang membuat kita berteduh dan nyaman untuk kita tempati bermalam pada malam ini. Kemudian mereka mempersiapkan diri menggelar tempat untuk mereka berteduh dan tidur di situ. Keledai mereka taruh kurang lebih 5 meter dan ditalikan di pohon yang lain di dekat mereka. Dan ketika mereka mau menyalakan obor untuk menghangatkan tubuh mereka, sebelum mereka menyalakan obor tersebut terdengar suara sangat gaduh. Ternyata keledai yang mereka ikatkan kurang lebih jaraknya 5 meter dari tempat mereka diterkam harimau. Dan keledai ini diseret yang pada akhirnya dibawa masuk ke hutan oleh harimau. Orang ini ketakutan sehingga 2 orang ini naik ke atas pohon. Kemudian orang yang tidak mengenal Tuhan ini berkata kembali kepada orang saleh, "Ini loh kebaikanmu, kebaikan Tuhanmu kepada kita." Keledai satu-satunya tempat menaruh dan membantu membawa barang-barang kita sudah diterkam harimau. Dan ketika mereka sedang bercakap-cakap di atas pohon, tiba-tiba terdengar lagi suara gaduh. Ternyata ayam yang mereka bawa diterkam oleh kucing hutan. Dan mereka melihat dari atas pohon bagaimana ayam tersebut dibawa oleh kucing hutan. Kembali lagi, orang yang tidak mengenal Allah ini pun berkata kepada orang saleh, "Kebaikan Tuhanmu juga kan bagian dari cerita ini?" Dan orang saleh itu mengatakan, "Kalau tidak terdengar suara ayam yang kemudian diterkam oleh kucing hutan, mungkin kita ada dalam bahaya." Ayam tersebut sebagai isyarat ketika dia berteriak-teriak, kita perlu waspada. Tuhan masih baik kok kepada kita. Sudahlah, kita akan menginap di atas pohon ini. Kemudian ketika mereka menyalakan obor yang mereka bawa di atas pohon, serta-merta ada angin yang cukup kencang. Dan obor yang ada di tangan salah seorang dari mereka yang mau dinyalakan padam dan akhirnya jatuh di bawah. Sehingga suasana mencekam. Suasana sangat gelap gulita. Kembali orang yang tidak mengenal Tuhan ini pun berkata kepada orang saleh, "Ini cerita kehidupan kita. Kebaikan Tuhanmu menyelimuti kehidupan kita hari ini." Dan orang itu pun, orang saleh yang dikatakan temannya ini pun hanya diam dan mengajak, "Sudahlah, mari kita istirahat saja, sudah malam." Sampai kemudian mereka tidur di atas pohon dan pagi menjelang, mereka turun dari atas pohon, mereka kembali ke desa itu hendak mencari makanan. Tetapi ternyata yang mereka jumpai di desa tersebut penuh dengan porak-poranda dan kacau balau. Ternyata malam itu sejumlah perampok datang ke desa, memporak-porandakan desa tersebut, mengambil seluruh barang-barang yang ada di desa tersebut, menawan penduduk di desa tersebut, bahkan ada yang dilukai. Dan ketika mereka datang, banyak rintihan orang-orang desa tersebut memunguti sisa-sisa barang yang ada dan ditinggal oleh perompak tersebut. Kemudian mereka berdua tertegun. Baru kemudian orang saleh ini mengatakan kepada temannya yang tidak mengenal Allah, "Inilah kebaikan Tuhan bagi kehidupan kita. Coba kita ikut dan diterima
di penginapan di sini. Barang-barang kita sudah dijarah habis, bahkan mungkin nyawa kita melayang. Kalau tadi malam keledai tidak diseret oleh harimau, maka kita mungkin yang akan menjadi makanan harimau. Kalau ayam hutan tidak berkokok dan diseret kucing hutan, kita pun mungkin akan menjadi mangsa dari kucing hutan tersebut. Kalau misalnya obor tidak kena angin dan jatuh, dan kita tetap menyalakan obor di atas pohon, bisa jadi perampok-perampok itu melihat kita dan kita pun menjadi korban jarahannya. Apa yang terjadi pada kehidupan kita hari ini adalah kebaikan Tuhan. Dan temannya, orang yang tidak percaya kepada Tuhan ini hanya terdiam. Bapak, Ibu dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, cerita inspiratif kehidupan ini seringkali mungkin ada dalam kehidupan kita. Kita ada di dalam situasi kondisi yang kita dipertanyakan kembali keberadaan Tuhan. Kenapa Tuhan semuanya ini harus terjadi pada diri saya? Kenapa tidak pada orang lain? Apa yang kurang pengabdian saya kepada Tuhan? Apa yang kurang di dalam saya melayani Tuhan? Apa yang kurang di dalam saya melayani keluarga saya? Apa yang kurang di dalam saya mendidik anak-anak saya? Sehingga setiap pergumulan kehidupan harus terjadi dan sangat berat. Kenapa saya harus mengalami sakit penyakit ini? Kenapa bukan orang lain? Bapak, Ibu dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menggunakan kacamata kehidupan kita menurut ukuran dan menurut mata kita merasakan bahwa Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu tidak baik. Tuhan itu selalu memberikan pergumulan-pergumulan yang cukup berat. Tetapi kita belum finish kehidupan kita. Ketika kita nanti sudah finish kehidupan kita selesai, dan kita melihat dari kacamata Allah, maka kita bisa berkata, oh ternyata cerita bagian dari kehidupanku ini sangat baik. Oh ternyata Tuhan begitu baik dan luar biasa bagi kehidupanku. Karena kita belum sampai kepada batas akhir. Seandainya saja dua orang yang menjadi cerita inspiratif, orang saleh ini, ketika disudutkan oleh temannya yang tidak percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak ada, bahwa Tuhan itu tidak baik, dan dia menyerah dan mengatakan, oh iya ya, kenapa sih Tuhan membuat saya menjadi atau berposisi seperti ini? Tidak mendapat penginapan, keledaiku dimakan harimau, ayamku dimakan kucing hutan. Kenapa oborku harus mati? Kenapa aku harus menginap di atas pohon? Dan pada akhirnya sebelum finish, sebelum pagi menjelang, sebelum dia membuka mata dan melihat semuanya itu, dia sudah berkata, ternyata Tuhan tidak baik. Artinya ujian kehidupannya gagal, tidak lulus. Karena ending kehidupannya tidak setia, tidak setia dia ikuti. Bapak, Ibu dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak tahu umur kita sampai di mana. Kita tidak tahu ketika Tuhan menjemput orang-orang yang ada di sekitar kita, kekasih-kekasih kita, ada dalam keadaan baik-baik saja, sakit, sehat, atau mungkin dalam kondisi ketika tidak menyenangkan harus dipanggil Tuhan. Tetapi akan menjadi sebuah kelegaan ketika kita sampai kepada finish, kemudian ending kehidupan kita itu kita sudah melihat bahwa ternyata cerita kehidupan kita itu baik. Versi kacamata Allah itu sudah kita pahami. Dan kita bisa berkata,
Terima kasih Tuhan, ternyata Tuhan luar biasa dan baik bagi kehidupanku. Maka ujian kita bisa dikatakan lulus. Ujian iman kita berhasil. Kita bisa mencapai finish dan mengatakan Tuhanku sangat baik. Sehingga apa yang tertuang di dalam Roma pasal 8 ayat 28 itu kita amini, kita pegang teguh. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Allah, kita percaya kepada Allah, kita mengamini Allah, Allah itu ada bagi kita, percayalah bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu dan tujuannya mendatangkan kebaikan bagi kita. Tetap setia menunggu janji-janji Tuhan sampai ending kehidupan kita berakhir. Amin. Saat teduh untuk kita. Mari kita tutup persekutuan doa pagi ini dengan doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia, mengucapkan segala puji dan syukur terima kasih. Pagi hari ini kami boleh belajar bagaimana kehidupan kami Engkau bentangkan dan Engkau berikan narasi yang mungkin berbeda antara satu dengan yang lain. Cerita kehidupan kami silih berganti, mungkin ada duka tetapi juga ada sukacita. Mungkin ada rasa kecewa, tetapi kadangkala kami sangat lega dan puas. Ada kalanya kami menerima sebuah malapetaka, namun banyak sekali juga ketika kami menerima keselamatan dan berkat di tengah-tengah pergumulan dan situasi yang tidak menentu. Tuhan, mampukan kami untuk kami tetap menggenggam keselamatan yang ada dalam kehidupan kami. Kami tetap bertahan dan tetap berjuang untuk mempertaruhkan janji iman yang sudah Tuhan berikan kepada kami sampai pada akhir kehidupan. Mungkin fisik kami lelah, tubuh kami tidak kuat, dan mungkin terasa sangat berat. Oleh karena itu kami butuh pertolongan Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan kami melewati semuanya itu. Tuhan akan memberikan kepada kami kekuatan untuk kami boleh bertahan dengan setiap hal yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap keluarga kami, Engkau berkati setiap pergumulan kami, dan mampukan kami menjadi keluarga-keluarga Kristen yang senantiasa boleh menjadi teladan di sekitar kehidupan kami. Engkau menolong untuk kami boleh mendidik anak-anak kami pun takut kepada Tuhan. Dan Engkau menolong juga untuk kami boleh menjadi pasangan keluarga, suami, istri, maupun juga terhadap anak-anak kami menjadi keluarga yang harmonis, saling boleh terbuka dan berkomunikasi untuk mendatangkan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan keluarga. Dan tidak lupa juga kami mohon pengampunan ketika sampai dengan usia kami saat ini, banyak keluh kesah, banyak rasa khawatir, banyak rasa takut, juga mungkin pernah kami lalai ataupun kami mempertanyakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mohon pengampunan Tuhan. Mampukan kami bangkit kembali dan mampukan kami untuk kembali kuat melihat dan menatap setiap kehidupan kami dengan harapan bahwa Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Terima kasih. Mohon pengampunan jikalau di dalam kami merenungkan bagian firman-Mu ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon pengampunan. Dan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Akhirnya, selamat berjuang, Tuhan memberkati dan senantiasa jaga kesehatan.
Amin. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari semula telah Kau tetap